Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai mikroorganisme dalam air. Air merupakan komponen esensial atau sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Akan tetapi dapat juga menjadi suatu substansi yang membawa malapetaka karena air dapat membawa mikroorganisme patogen dan zat-zat kimia yang bersifat racun. Nah, dalam air baik yang kita anggap jernih sampai terhadap air yang keadaannya sudah kotor atau tercemar, di dalamnya akan terkandung sejumlah kehidupan, yaitu mikroorganisme. Nah, di sini yang pertama yaitu mikroorganisme berdasarkan sifat tropiknya. Di sini ada dua, yaitu mikroba autotrof dan mikroba heterotrof. Mikroba autotrof adalah organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dan bahan anorganik dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia. Contohnya Thiobacillus, Nitrosomonas, dan Microbacteria. Nah, yang kedua yaitu mikroba heterotrof. Mikroba heterotrof adalah organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya, dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain. Contohnya Saprolegnia sp, Candida albicans, dan lain-lain. Nah, yang berikut yaitu kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam air, terdiri dari bakteri, alga biru hijau, fungi, mikroalga, virus, dan protozoa. Nah, yang pertama yaitu bakteri. Bakteri yang hidup di perairan umumnya uniseluler, tidak memiliki klorofil, berkembang biak dengan pembelahan sel secara transversal atau biner. Nah, sebagian besar 80% berbentuk batang, bergerak secara aktif. Nah, hewan atau tanaman yang sudah mati. Ada juga yang bersifat parasitik pada hewan, manusia, dan tanaman yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, salah satu contoh kelompok bakteri basi misalnya Stenotrix dan Sphaerotheca yang mampu mengoksidasi senyawa ferro menjadi feri. Akibat kehadirannya, air sering berubah warna kalau disimpan secara lama, yaitu warna kehitam-hitaman atau kecoklat-coklatan dan sebagainya. Nah, yang berikutnya yaitu fungi. Fungi hidup tersebar di luas, berbentuk uniseluler, umumnya berbentuk filamen atau serat yang disebut micelia atau hifa. Contohnya pada Saprolegnia sp. Saprolegnia adalah genus dari Omicota. Saprolegnia hidup menempel pada tubuh ikan atau hewan air lainnya. Saprolegnia berbentuk seperti lapisan selaput. Saprolegnia bersifat saprotrof dan nekrotrof. Nah, yang berikut yaitu mikroalga. Mikroalga adalah alga ukuran mikro yang bisa dijumpai di air tawar dan air laut. Mikroalga merupakan spesies uniseluler. Contoh Chlorella sp, Pionidium bahamese. Nah, yang berikut yaitu virus. Bentuk virus bermacam-macam, antara lain bentuk batang pendek, batang panjang, bulat, bentuk polideral, ukurannya lebih kecil daripada bakteri, hanya memiliki satu jenis asam nukleat. Contoh virus Colfax. Nah, yang terakhir yaitu protozoa. Protozoa merupakan protista uniseluler mikroskopis berukuran yang bervariasi antara 10 sampai 500 mikrometer. Hidup sebagai satu individu, ada pula yang berkoloni. Protozoa terbagi menjadi 3, yaitu Amnopodidia, Xylata, dan Flagella. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengujian kemurnian air. Perlu kita ketahui bahwa air bersih secara sepintas adalah air yang jernih, tidak berbau, dan rasanya tawar. Air bersih merupakan air yang tidak mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya bagi tubuh. Di mana yang pertama yaitu cara untuk menguji keberadaan coliform dalam air, seperti metode multiple table fermentation, membran filter, dan metode chromofluorogenik. Metode multi-table fermentation merupakan metode yang cukup sederhana untuk menguji keberadaan fecal coliform dan sudah lama digunakan untuk melakukan pengujian air. Medium lactose broth diinokulasikan dengan volume air yang berbeda pada tahap uji penduga.
Tabung yang positif memproduksi gas diinokulasikan ke dalam medium BGLBB dan diuji penguatannya. Tabung yang positif terhadap uji penguat digunakan untuk menghitung nilai MPN. Uji pelengkap digunakan untuk menetapkan keberadaan coliform. Walaupun sederhana, kelemahan metode tersebut adalah waktu yang diperlukan lebih lama untuk menyelesaikan metode hingga tahap uji pelengkap dan perlu dilakukan tes kembali yang lebih spesifik untuk membuktikan keberadaan coliform. Yang kedua yaitu metode membran filter, yang dimana metode ini digunakan untuk mensterilisasi fluid dengan menyaring keluar mikroba kontaminan. Filter atau penyaring mengandung perangkap mikroba yang merupakan produk akhir yang diinginkan. Setelah proses filtrasi, membran filter ditempatkan di sebuah petri kecil yang mengandung medium selektif. Setelah inkubasi, koloni vokal coliform dapat dihitung dan sering diidentifikasi dengan menunjukkan karakter yang spesifik terhadap medium selektif. Metode membran filter ini memiliki keuntungan metode membran filter, yaitu mempunyai proses yang lebih cepat, hanya membutuhkan beberapa tahap dan media, lebih murah dibandingkan metode MTV, dan lebih mudah dibawa-bawa perlengkapannya, dan juga memproses jumlah air yang lebih besar. Namun kerugiannya ini ialah air yang memiliki kekeruhan yang tinggi membatasi volume sampel. Populasi yang tinggi dari dasar bakteri menyebabkan pertumbuhan terlalu cepat. Metal dan fenol dapat diabsorb ke dalam filter sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Metode yang terakhir ialah metode yang lebih cepat dan akurat, yaitu menggunakan medium yang berisi senyawa ONPG dan MUG. Metode tersebut lebih cepat dan akurat karena hasilnya dapat langsung diketahui pada saat bakteri melakukan pemecahan terhadap senyawa tersebut. Jika uji positif coliform, senyawa ONPG akan berubah menjadi kuning karena terjadi hidrolisis terhadap senyawa ONPG. Kemudian senyawa MUG akan mengeluarkan warna biru yang berpendar pada sinar UV apabila dalam air positif terhadap E. coli. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu penularan mikroba melalui air. Perlu kita ketahui, air adalah kebutuhan utama bagi kehidupan manusia. 70% tubuh kita adalah air. Setiap orang perlu minum air minimal 6-8 gelas per harinya. Setiap penyakit yang menular melalui air ini bisa ada di mana saja dengan kondisi sanitasi dan pembuangan yang buruk. Apabila di dalam sebuah air jernih saja terkandung banyak bakteri, parasit, virus, dan protozoa, tentu saja jumlah dan varietasnya yang beragam akan lebih banyak lagi didapat di air kotor. Jadi di sini menurut penelitian, di dalam air baik itu yang jernih ataupun yang kotor terkandung berbagai macam bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika air tersebut dikonsumsi, terdapat beberapa bakteri yang terkandung dalam air, seperti Coliform bacteria, Clarilia labilla, Fusarium, dan Helminthius. Jadi, untuk mendapatkan kualitas air yang layak dikonsumsi, maka proses boiling atau dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Penyakit dapat menular dan menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui air. Jadi penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air disebut sebagai waterborne atau disease atau water-borne disease. Di sini yang pertama ada waterborne mesentery. Kuman patogen yang berada di dalam air dapat menyebabkan penyakit pada manusia, ditularkan melalui mulut atau sistem pencernaan. Sebagai contoh yaitu kolera, tifoid, hepatitis virus, dysentery basial, dan E. coli mellitus. Dan yang kedua, waterways mechanism. Jenis penyakit waterways mechanism yang berkaitan dengan kebersihan individu dan umum dapat berupa
yang umum dapat berupa yaitu infeksi melalui alat pencernaan seperti diare pada anak-anak, infeksi melalui kulit dan mata seperti skabies dan trakoma, penyakit melalui gigitan binatang, penggerak seperti leptospirosis. Dan yang ketiga di sini, water based mechanism. Ini merupakan jenis penyakit dengan agen penyakit yang menjalani sebagian siklus hidupnya di dalam tubuh vektor atau sebagai pejamu intermediating yang hidup dalam air. Contoh di sini ada Schistosomiasis dan Direcolus mellinesis. Yang terakhir yaitu yang keempat yaitu water related ancient vector mechanism. Jenis penyakit yang ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak dalam air, misalnya filariasis, dengue, malaria, demam kuning atau yellow fever. Peran positif dan negatif mikroba dalam air. Berikut beberapa peran positif mikroba dalam air, antara lain 1. Banyak plankton, baik fitoplankton ataupun zooplankton merupakan makanan utama ikan, sehingga kehadirannya merupakan tanda kesuburan perairan tersebut. Yang kedua, banyak jenis bakteri atau fungi di dalam badan air berlaku sebagai jasad atau dekomposer. Artinya jasad tersebut mempunyai kemampuan untuk mengurai atau merombak senyawa yang berada dalam badan air. Yang ketiga, pada umumnya mikroalgae mempunyai klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan menghasilkan oksigen. Yang keempat, kehadiran senyawa hasil rombakan bakteri atau fungi dimanfaatkan oleh jasad pemakai atau konsumen. Sedangkan peran negatif mikroba dalam air antara lain 1. Yang paling dikhawatirkan bila di dalam badan air terdapat mikroba penyebab penyakit seperti Salmonella penyebab penyakit tifus atau paratifus, Shigella penyebab penyakit disentri basiler, Vibrio penyebab penyakit kolera, Entamoeba penyebab disentri amuba. Yang kedua, di dalam air juga ditemukan mikroba penghasil toksin seperti Clostridium yang hidup anaerobik. Yang hidup anaerobik misalnya Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus serta beberapa jenis mikroalgae seperti Anabaena dan Microcystis. Yang ketiga, sering didapatkan warna air bila disimpan dapat berubah, padahal air tersebut berasal dari air pompa, misal di daerah permukiman baru yang tadinya bersawahan. Yang keempat, di pemukiman baru yang asalnya berawanan, kalau air pompa disimpan menjadi berbau atau bau busuk. Yang kelima, badan dan warna air dapat berubah menjadi berwarna hijau, biru hijau atau warna-warna lain yang sesuai dengan warna yang dimiliki oleh mikroalgae. Untuk mengetahui jumlah sel bakteri golongan coliform yang terdapat dalam sampel air, dilakukan metode jumlah perkiraan terdekat atau most probably number atau MPN. MPN adalah suatu teknik enumerasi pada mikrobia atau dalam hal ini coliform fecal atau pada suatu bahan cairan. Penggunaan media selektif dan diferensial sangat membantu mempercepat usaha pemeriksaan air guna mendeteksi organisme coliform. Untuk mengetahui pemeriksaan tersebut terdiri dari 3 langkah, yaitu langkah yang pertama, 1. Uji pendugaan atau presumptive test. Uji pendugaan dengan cara menggunakan suspensi bakteri-bakteri dalam media Carbolactam atau LB pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Kemudian mengamati pembentukan asam dan gas setelah proses inkubasi.
Asam dan gas dihasilkan melalui suatu proses fermentasi oleh bakteri yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna media atau LB dari merah atau biru dengan pH 7,1 menjadi kuning, pH asam, dan perangkapnya gas CO2 dalam tabung Durham untuk bakteri yang heterofermentatif. Uji yang kedua yaitu uji penguatan atau reinforcement test. Uji penguatan merupakan uji lanjutan dari uji pendugaan adanya bakteri coliform secara pasti. Uji ini menggunakan media EMB, menggunakan jarum OC dengan gores kuadrat. Jika terbentuk koloni yang mengkilat seperti logam, di mana pada bagian tengah terlihat seperti ini, tes dinyatakan positif. Yang ketiga yaitu uji pelengkap atau complete test. Uji pelengkap bertujuan untuk mendapatkan hasil yang betul-betul lengkap dan memperkuat hasil sebelumnya. Biasanya dengan membuat isolasi atau piaraan murni dengan koloni yang menunjukkan reaksi pewarna gram negatif, berbentuk batang dan membentuk gas di dalam laktosa broth, merupakan uji lengkap adanya bakteri coliform. Mungkin itu saja video pembelajaran dari kelompok 1 dengan tema mikroba dalam air. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.